Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI, dan terus kita lanjutkan kembali di Serambi Islami bersama Ustaz Dr. Hasani dan juga Ustaz Fatullah. Baik, tadi pertanyaannya mengenai puasa mutih nih Ustaz ya. Seperti apa? Iya, puasa mutih kalau kita kaitkan dengan Indonesia ini memang luar biasa kekayaan keragaman Indonesia kita. Ya. Saya ingin jawab begini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Ya. Baik niatnya, maka insya Allah baik hasilnya. Tapi kalau yang kita niatkan itu untuk sesuatu, apalagi tadi disebutkan kekebalan, apalagi buat melet. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa melet, nggak kelihatan ya lidahnya, tertutup masker. Ya, kalau tujuannya baik, ya puasa karena Allah lillahi ta'ala saja, maka ya silakan saja. Meskipun kalau kita cari dalilnya itu berat kita carinya. Ya. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, saya berhusnudzon, maka silakan kerjakan. Tapi kalau niatnya karena untuk kekebalan, untuk mencari popularitas, untuk apalagi tawuran dan seterusnya, berarti ini niatnya sudah tidak baik, maka itu bisa masuk dalam kategori tidak boleh menjalankannya. Nah, di masyarakat ini masih berkembang memang puasa-puasa yang dulu Nabi tidak pernah contohkan. Nah, itu gimana tuh Ustaz kalau seperti itu? Nabi tidak pernah mencontohkan. Yang kita tahu, yang ada hadisnya jelas, ada puasa Senin Kamis tadi kita sudah sampaikan. Ayyamul bid ada hadisnya, lalu puasa Daud itu juga ada dalilnya sahih. Tetapi di masyarakat ada beberapa puasa-puasa yang bisa jadi Nabi tidak pernah mengerjakan itu. Nabi tidak mengerjakan itu. Maka dikembalikan lagi kepada niatnya. Karena Allah bukan. Kalau bukan karena Allah, sebaiknya tinggalkan. Tapi karena Allah, silakan dikaitkan dengan bagaimana tradisi Rasulullah SAW. Jadi sesuai juga apa yang dicontohkan seperti itu ya. Baik, alhamdulillah. Itu tadi jawaban yang sudah dijawab oleh guru kita, dan tentunya kita akan berikan kesempatan lagi buat Ustaz Fatullah untuk menceritakan kisah-kisah menarik lagi tentang kedahsyatan dari puasa Senin Kamis atau puasa-puasa lainnya. Ibu-ibu, Bu, lapar. Gini Bu, saya yakin di sini ada yang belum umroh. Banyak ya, jujur Bang aku. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada kalimat harfun nida. Harfun nida panggilan orang beriman. Disayang sama Allah. Ketika orang berpuasa itu dekat sama Allah. Tadi kayak bilang asal menjaga anggota tubuhnya, matanya, mulutnya jangan berubah, jangan fitnah kayak. Kemudian apa sih? Kita punya hajat tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hajat kita dikabul atau enggak? Kalau nggak percaya mati duluan. Artinya apa? Ibu punya kebutuhan, kan kita manusia serba kekurangan, pengen cukup. Solusinya kata kita tadi puasa. Puasa itu menjamin seorang hamba dekat dengan Allah dan dikasih hadiah sama Allah. Yang pasti tadi masuk surga. Surga apa Bu? Ar-Rayyan, Masya Allah. Itu bonus dari Allah. Yang kedua, dekat sama Allah. Apapun yang kita minta dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi. Tadi tentang bagaimana keistimewaan puasa disampaikan oleh kita. Yang pertama, orang itu lebih mengukur tanah. Ada suami di sini tukang ngobjek, yang tiap hari kerja mengukur tanah. Nah, datang ke saya, Ustadz, ini suami saya pengen ngobjeknya gold. Panggil suaminya, panggil. Ngadep ke saya, 41 hari lagi Kiai. 41 hari didawamin puasa, tapi istighfar.
Stop. Selama puasa Senin Kamis istighfar. Dan pada akhirnya alhamdulillah itu rumah yang diukur, masih hidup. Rumah yang diukur, alhamdulillah ada pembelinya. Bahkan dibayar 2 kali lipat. Yang tadinya 1 meter, harganya 120 juta di daerah Kuningan sono. Menjadi banyak. Itu siapa? Min haitsu la yahtasib. Kenapa? Karena seorang hamba niatnya innamal a'malu akhlisu a'malukum lillah. Diikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya Allah kasih bonus. Itu baru di dunia guys. Suami tukang objek, gol. Ibu tahu gol enggak? Iya, baik. Ibu terima duitnya. Iya, sama amplop-amplopnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, terima kasih itu kisah-kisah yang sangat menarik sekali dan mudah-mudahan jadi penggerak hati kita juga untuk mau beribadah ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kasih kesempatan lagi buat pemirsa yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui sosmed. Silakan. Nah, ini ada nih, Bang Hafiz dari Palembang nih Bang Hafiz. Oh nih. iya, kita baca ya. Iya, Baik. ini dari Maharani nih Ustaz Kiai Baca, Idin baca. dari Palembang. Dia nanya, bagaimana cara memulai puasa Senin Kamis dengan niat yang ikhlas, bukan karena sekedar ikut-ikutan atau karena disuruh oleh orang tua katanya. Nah, silakan tuh Ustaz Sani jawab. Iya. Puasa itu bagaimana membiasakan diri ya. Ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Mahfudul Khulqi itu di ayat 187, kalau kita buka sababun nuzulnya, sebab-sebab kenapa turunnya ayat itu, dulu ketika awal-awal diwajibkannya puasa di ayat 187 itu, dulu diperbolehkan, boleh makan, boleh minum, ya, boleh bersetubuh sampai sholat isya atau sampai tertidur. Nah, ketika sholat isya lalu tertidur, kemudian mereka bangun, maka haram bagi mereka untuk melakukan semua yang tadi awal-awalnya. Bahkan bukan hanya itu, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah bersetubuh dengan istrinya ya, sesudah sholat isya ya, dan beliau sangat menyesal atas perbuatan itu dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 187 di surah Al-Baqarah tadi. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana biar ikhlas? Ya, puasa itu adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan itu adalah jami'ah rabbaniyah, universitas Allah yang terbesar itu ada di Ramadan ya. Termasuk di dalamnya puasa Senin Kamis itu untuk melatih. Maka sekarang ini kita kan sudah masuk bulan Rajab ya. Sudah pertengahan, sudah tanggal 20 Rajab. Maka doa-doa kita diantaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Wahai Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikan kami menuju bulan suci, bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Nah, salah satu dari bulan baik ini yang disebutkan oleh Allah Ashhurul Hurum, arba'atun, 4 bulan haram, kita memperbanyak puasa. Dalam rangka apa? Jadi Rajab itu bulan untuk menanam, lalu Sya'ban kita untuk menyirami, dan Ramadan itu tempat kita untuk memetik dari apa yang kita tanam, yang kita panen itu ada di bulan Ramadan. Nah, puasa-puasa yang kita kerjakan itu memang tidak langsung ikhlas, tentu ada latihan, ada riyadhah dulu. Sebelum Ramadan yang 1 bulan, ya ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa kalau memungkinkan puasa Daud. Insya Allah di bulan Ramadan itu pasti kalau niatnya kan Allah, apalagi amanu, dasarnya iman, insya Allah jadi ringan tuh. Pada akhirnya kita juga akan menjadi orang-orang yang ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Jadi butuh proses juga ya, Ustaz. Butuh proses. Butuh pelatihan dan latihan juga buat apalagi biasanya buat anak-anak tuh, Ustaz ya. Kadang kalau Ramadan
Pokoknya kalau puasa full nanti dikasih baju lengkap, tas bawah. Kalau nggak full, misalnya banyak batalnya dikasih atasan doang atau bawahan doang. Itu dulu saya lebaran atasan pakai bawahan kagak. Pesan saya pas lebaran cuma pakai baju kan. Ya puasa cuma dapat jam 12 kan. Setengah doang. Setengah doang saya dapatnya. Subhanallah. Dan Itu juga Pak Uto nih ngejawab tuh puasa mutu tuh. Ini buat yang di rumah nih adik-adik nih yang ngilmu-ngilmu nih kita tegur aja nih. Nggak semuanya kalau niatnya buruk kan pasti buruk ya. Temen saya bu, bener bu, ada dia puasa mutu. Pantangannya katanya kan harus makan ini ya, yang putih-putih doang kan. Pas buka dia pokoknya kenyang malah berbusa muntah bang. oh makan apa dia? Deterjen. Dia putih cuma bukan deterjen. Racunan itu. Racunan bener Ustaz. Nah, kita nanti akan banyak bahas lagi soal puasa dengan narasumber hebat tentunya ibu-ibu dari Sukabumi masih sabar. Karena sini katanya pada menanya Ustaz. Jakarta Barat ini Sukabumi Jakarta Barat itu kan ininya apa namanya kelurahannya. Baru mau saya kasih karedok tadi. Jakarta Barat kata yaudah kita istirahat sebentar bu ya. Di mana lagi kita akan kembali kalau bukan di Serambi. Betul.